Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya bernama Lord Yudit Priyu, NIM 1803030040, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi, mata kuliah Sosiologi Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Dari tugas yang diberikan yaitu tugas mingguan, ini mereview suatu buku, yaitu bukunya berjudul Diplomasi Publik dan Politik Ketidakpastian. Baik, langsung saja di pembahasan. Kepastian, ketidakpastian, dan diplomasi publik. Politik internasional dikonsumsi oleh ketidakpastian yang terus-menerus. Kemarahan dan kecemasan telah mendamaikan proses demokrasi. Dorongan oleh teguran globalisasi dan ide-ide radikal yang ditaburkan, ekstremisme politik mendapatkan jejak dalam politik dalam negeri, sementara organisasi internasional rebel menjadi semakin lumpuh. Kota memimpin tanggung jawab implementasi termasuk semua elemen dalam agenda perkotaan. Pemukiman manusia, polusi udara, kemiskinan, akses ke negeri, kota berkelanjutan, pengelolaan air, penghijauan, transportasi umum, dan keputusan garis depan lokal lainnya. Pendekatan ini menegaskan kota tersebut sebagai unit inovasi dalam kebijakan publik yang menghubungkan visi lokal konsensus global. Legitimasi politik ini terkait dengan diplomasi multilateral sebagai komunitas sosial yang berkontribusi untuk pelaksanaan menyebutkan daftar aktivitas NASA. Legitimasi berasal dari proses politik sebagai gerakan sosial, menganalisis perilaku kota, pengiriman data, memfasilitasi implementasi keputusan publik, dan meningkatkan tanggung jawab. Ketika mengikuti taktik-taktik ini, satu negara bagian memperlihatkan kepalsuan dipublikasikan secara online oleh negara bagian lain. Taktik kedua dari setting the rock bertujuan untuk mengatasi pemecahan realitas dengan mematikan berita itu. Organisasi memberi pengikut dengan informasi yang akurat. Memang, sementara beberapa publik digital belajar tentang dunia melalui Facebook dan lainnya. Melalui Twitter, situs berita masih dapat berfungsi sebagai sumber informasi bersama. Salah satu tanggung jawab utama yang dihadapi para diplomat di era digital adalah kompresi ruang dan waktu. Publik digital sekarang berharap untuk mempelajarinya peristiwa global saat terjadi. Mereka sudah terbiasa mengakses informasi secara real time berkat karya Borgel dan jurnal warga Naris yang melaporkan kejadian menggunakan perangkat smartphone mereka. Salah satu contoh pembongkaran data hampir secara real-time terjadi pada bulan Februari 2016 ketika kandidat Presiden Donald Trump berbicara di sebuah rapat umum menyatakan bahwa seseorang migran telah melakukan serangan kekerasan di Swedia. Trump mengaitkan keterangan ini dengan kebijakan imigrasi Swedia yang longgar. Nyatanya, serangan seperti itu tidak terjadi. Trump membela diri dengan menyatakan bahwa dia memang benar, mengutip dari segmen Fox News tentang kejahatan dalam imigrasi di Swedia.
AS saat ini masuk di tegang pertarungan narasi, dengan masing-masing pihak bermigrasi ke politik ekstrim. Ini menurut Pique ada inti dari kemunduran AS yang lambat peran kepemimpinan global. Ketidakmampuan untuk mengadopsi narasi nasional tidak bercerai dari propaganda kontemporer sebagai kebenaran yang bertentangan. Penyebaran ditunjukkan oleh pemerintah asing dapat menghambat kemampuan negara untuk sampai pada narasi bersama. Selama beberapa tahun terakhir, studi tentang diplomasi publik telah dibentuk dengan digitalisasi. Kami berpendapat bahwa studi tentang diplomasi publik membutuhkan kerangka kerja analisis yang lebih dari sekedar menangani seluk-beluk digitalisasi. Diplomasi publik atau digitalisasi untuk diplomasi publik, tetapi konseptualisasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang lebih luas itu menangkap hubungan kekuasaan yang terkait dengan digitalisasi, serta menangkap kekuatan yang melekat pada kemajuan teknologi seperti diploalgoritmik. Isu strategis yang meningkatkan partisipasi dalam diplomasi publik serta tren politik transnasional yang membentuk orientasi strategis aktor diplomasi publik menjadi penting juga. Dalam terang wawasan yang muncul dari buku ini, studi tentang digitalisasi publik, diplomasi mengungkapkan bahwa taksonomi diplomasi publik yang ada perlu berkembang lebih jauh. Tujuan kebijakan luar negeri atau pendekatan khusus aktor untuk kerangka itu pertimbangan kesususannya media dan sosialisasi yang melampaui batas politik internasional. Politik ketidakpastian melampaui batas dan mengekspos diplomatik tidak kebal terhadap pembentukan tren tradisional politik internasional. Oleh karena itu, ada ruang lingkup dalam kajian publik diplomasi untuk memfokuskan penelitian pada moderasi kerentanan politik dan mengabdikan krisis melalui misalnya gerakan sosial tradisional, keterlibatan dengan masalah global, regional, dan lokal yang membentuk tindakan diplomatik. Ini adalah gerakan sosial tradisional atau jaringan kota yang menjaga kredibilitas yang sangat dibutuhkan dalam diplomasi publik. Transnasional gerakan sosial cenderung meningkatkan pengaruh politik mereka, pembangunan aliansi, dan pendapatan dukungan dari pihak asing. Buku ini juga mengisyaratkan bahwa makna dakwah memiliki telah diubah secara substansi. Menurut Nicholas J. Cole, perang dingin propaganda berusaha merogok kebenaran, sementara propaganda telah membuat musuh kebenaran. Alasannya sejalan dengan argumentasi aliansi Forget, bahwa propaganda sekarang digunakan secara strategis untuk menciptakan bahwa kebenaran sehingga merusak kemampuan orang untuk memahami masalah mendominasi agenda publik. Dengan demikian, propaganda telah kembali dikontribusikan sebagai praktik transnasional untuk disinformasi strategis dan misinformasi yang terjadi interaksi batas negara sehingga mengubah menjadi isu strategis diplomasi publik. Namun saat bangsa sedang menghadapi dengan banyak narasi,
atau bahkan yang bertentangan konsensus lebih sulit untuk dicapai. Pembuatan ini karena satu pihak menyukai narasi isolasionalisme dan yang lainnya merupakan narasi keterlibatan global. AS saat ini masuk di tegang pertarungan narasi dengan masing-masing pihak bermigrasi ke politik ekstrim. Ini menurut Pique ada inti dari kemunduran AS yang lambat peran kepemimpinan global, ketidakmampuan untuk mengadopsi narasi itu bercerai dan dari propaganda kontemporer sebagai kebenaran yang bertentangan dapat menghambat kemampuan negeri untuk sampai pada narasi bersama. Itu mungkin sekian dari pemaparan materi saya. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan.